Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah di dunia dan di akhirat. Setelah kita membahas beberapa perkara seputar Al-Quran, dan yang terakhir kita bahas fadilah mengkhatamkan Al-Quran, malam ini kita akan membahas ada perkara yang tercecer yang belum kita bahas di waktu membahas seputar masalah salat, yaitu fadilah menunggu waktu salat. Fadilah menunggu waktu salat di masjid atau untuk berjamaah bagi laki-laki. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti kecintaan hamba terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, dia mendatangi perintah tersebut dalam keadaan senang, tidak merasa terbeban. Jadi perintah Allah disambut dengan kebahagiaan. Dan ini salah satu cerminannya adalah ketika seseorang diperintahkan salat, maka dengan senang hati dia bersiap-siap sebelum waktu salat itu tiba. Artinya dia sengaja mempersiapkan diri untuk menunggu waktu salat. Bisa jadi menunggu ini dipersiapkan dari rumahnya, atau dia menunggu dari satu waktu salat ke waktu salat yang lain. Seperti kita hari ini, kita berada di masjid, salat maghrib, lalu kemudian kita menunggu salat Isya. Nah, ini contoh maksud menunggu waktu salat. Jadi menunggu waktu salat ini karena terikatnya hati hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ternyata punya fadilah sendiri. Di antara kemuliaan dan kemurahan Allah kepada hamba, salat diberi pahala, berjamaah lebih besar pahalanya, dan menunggu salat pun ternyata mendapat pahala khusus. Jadi bayangkan bagaimana Allah mendesain pahala agar di setiap langkah yang kita lakukan menuju kewajiban utama pun Allah beri pahala. Jadi tumpah ruah pahala. Tidak ada satu manusia pun yang mau memberi seperti ini. Sekaya apapun tidak akan orang menumpah ruahkan harta kepada orang yang membantunya pun. Jadi ada orang yang diperbantukan kepadanya, paling dibayar hanya sesuai dengan waktu dan keringatnya. Yang ditumpah ruahkan sampai dihitung mulai dari jalan dari rumah
kemudian sampai pulang dihitung, tidak ada. Tidak ada. Dan hanya milik Allah kemurahan itu. Apa tujuan Allah? Memudahkan hamba masuk surga. Jadi dengan menggunungnya pahala, memudahkan hamba masuk surga. Dengan kemurahan ini seharusnya kita menyambut dengan rasa bahagia bahwa kita lebih besar kemungkinan masuk surga daripada neraka. Baik, jemaah maka Allah, apa saja yang menjadi fadilah orang-orang yang menunggu waktu salat? Baik, yang pertama, orang yang mempersiapkan diri atau menunggu waktu salat, maka senantiasa mendapat pahala salat selama dia waktu menunggu tersebut, walaupun dia tidak salat. Walaupun dia sedang tidak salat, persiapan menuju ke salat itu sudah mulai dihitung seperti mendapatkan pahala salat. Atau menunggu dari waktu salat ke salat yang lain, duduk dalam keadaan seperti begini, kita tidak salat, tapi dihitung seperti mendapatkan pahala salat. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salat tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahli illa as-salat. Jadi Rasulullah mengatakan, senantiasa seseorang dari kalian dihitung seperti salat, dihitung seperti dia melakukan salat atau seperti keadaan salat selama dia menunggu atau menanti salat atau menanti pelaksanaan salat, yang mana tidak ada yang menghalangi dia yang qaliba ila ahli, untuk kembali kepada keluarganya, kecuali solat. Artinya bahasa Nabi, tidak ada yang menghalanginya untuk pulang kecuali solat. Ini menunjukkan dia sebenarnya ingin pulang, tapi karena menunggu solat dia tidak pulang. Berarti lebih memilih Allah daripada keluarga. Persiapan menuju ke pelaksanaan salat membuat dia terhalang untuk berlama-lama dengan keluarga. Misal contohnya azan jam 7 contohnya. Kita dari setengah 7 sudah mandi, sudah bersiap-siap, lalu kita menuju ke masjid. Seharusnya kita masih punya waktu sekitar 30 menit untuk bersama keluarga. Masih punya waktu untuk bercanda dengan keluarga, ya. Tapi terhalangnya kita melakukan itu karena hanya mempersiapkan diri untuk salat, atau kita tidak pulang dari satu salat ke salat yang lain, padahal kita sebenarnya ingin pulang, tapi karena salatlah yang membuat kita tidak pulang. Nah, perasaan terikat dengan salat seperti ini, inilah yang bisa menyebabkan kita mendapatkan pahala seperti melakukan salat walaupun belum salat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Dalilul Falihin yang mensyarah Riyadhus Shalihin, karena syarah Riyadhus Shalihin itu ada beberapa syarah, salah satunya adalah Dalilul Falihin, disebutkan bahwa termasuk yang dianggap menunggu salat itu dengan hadir seawal mungkin di masjid, atau bahkan dia sudah siap, artinya sudah siap, sudah berpakaian rapi, sudah mandi, sudah pakai minyak wangi, lalu dia menunggu di rumah atau bahkan di pasar agar bisa segera hadir ke masjid. Maksudnya mulai dari rumahnya
itu sudah dihitung dia mendapatkan seperti melakukan salat. Hal ini karena pikiran dan hatinya selalu terikat dengan salat. Hatinya selalu hadir dan merasa diawasi tanpa lalai dari keutamaan ibadah tersebut. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, berarti orang-orang yang menunggu salat, baik menunggu pelaksanaannya atau menunggu dari satu salat ke salat yang lain, maka pahala diberikan Allah seakan-akan seperti dia salat. Nah, inilah kenapa dalam hadis yang lain disebutkan, iza sami'tumul iqamah, kalau engkau sudah mendengarkan iqamah, famshu ilal masjid, kata Rasulullah, tetaplah engkau pergi ke masjid. Lalu Rasulullah mengingatkan, berjalanlah, famshu bis sakinati wal wiqar, pergilah ke masjid, berjalanlah dengan keadaan tenang dan bersahaja. Maksudnya jangan lari-lari, jangan ngebut. Selama kita yakin masih mendapatkan jamaah, walaupun tadi kita yang terdengar bukan lagi azan, iqamah. Ini misal terlambat bangun, iqamah, azan sudah lewat. Ada sebahagian orang kemudian dibisikkan syaitan dengan mengatakan, tidak usah lagi ke masjid, sudah qamat, kepu kajak lo, ana mahoja. Begitu kata syaitan. Itu syaitan yang bilang, walaupun bapa mendengarkannya dari saya. Tinggal baca tu nak pegah sangat, berarti ustaz syaitan kan begitu orang bilang, ya. Begitulah kira-kira waswasah syaitan. Tak usah pergi, dan itu banyak terjadi. Asal sudah dengar qamat, kadang-kadang syaitan masuk melalui isteri yang bilang, bang, tak usah pergi lagi, sudah qamat, nanti malu aja di sana. Begitu sampai sudah rakaat terakhir. Jadi ini dikatakan oleh Nabi, kalau engkau dengar iqamah, tetap pergi. Pergilah terus, kata Rasulullah. Tapi berjalanlah dengan tenang dan bersahaja. Jangan lari-lari. Apa hikmahnya? Para ulama menjelaskan, karena ketika kita pergi, kita sudah dihitung mendapat pahala salat. Jadi jangan sampai tergesa-gesa, terengah-engah. Sekaligus, kalau kita pergi dengan keadaan tergesa-gesa, berlari-lari, otomatis kita tidak bisa khusyuk salat. Itu rakaat pertama cukup hanya untuk menenangkan nafas saja. Jadi kita salat dalam keadaan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu saja model kita rakaat pertama. Bagaimana mau khusyuk? Maka tenang saja. Oh, dapat rakaat ketiga, ya sudahlah, apa boleh buat. Dan itu tidak mengapa, kecuali dilakukan terus-menerus. Itu yang jangan dibiasakan terus-menerus. Artinya, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin mendapatkan pahala berlimpah dari Allah, persiapkanlah diri untuk menuju ke salat. Dan tunggulah salat. Paling bagus sudah datang, lalu kemudian salat tahiyat dulu, atau kalau kita berwuduk, salatlah sunnah wuduk setelah tahiyat. Kemudian duduklah sambil menunggu azan. Ini orang-orang yang begitu besar pahalanya. Cuma itulah, karena Allah tidak menampakkan pahala, jadi kita terasa lemah. Kita terasa lemah karena yang kita lakukan hari-hari enggak nampak pahalanya. Kita menunggu-nunggu, pahala apa leh pahalanya? Tidak nampak. Di sinilah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu beriman kepada yang gaib. Dan yakinlah Tuhan kita tidak akan mengingkari janji. Tidak akan mengingkari janji. Setiap apapun yang dilakukan tidak akan dihilangkan Allah. Pasti dapat. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kata Allah, sesungguhnya kami tidak akan pernah menghilangkan amalan, pahala dari orang-orang yang beramal dengan yang baik. Tidak akan kami hilangkan, kata Allah. Jadi yang menghilangkan siapa? Ya kita sendiri. Ya dengan cara mengungkit-ungkit amalan tersebut. Itu bisa menghilang. Jadi jemaah melakukan Allah, ini berita gembira bagi kita yang datang menunggu salat atau dari waktu salat ke waktu salat yang lain seperti begini.
Ini Masya Allah pahala berlipat-lipat. Pertama dapat pahala ini seperti orang melakukan salat. Yang kedua, belum lagi kita bahas pahala menuntut ilmu. Sampai keluar kalimat dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahawa salat sunnah 1000 rakaat yang engkau lakukan, menuntut ilmu yang engkau lakukan lebih utama daripada engkau melakukan salat sunnah 1000 rakaat. Artinya, pilihan kalau ada ta'lim dengan salat sunnah di belakang sendiri, itu lebih utama mendengarkan pengajian ilmu. Karena dengan mendengarkan pengajian ilmu, bertambahlah keimanan. Kemudian, mungkin yang sedang diajarkan adalah hal-hal yang kesalahan salat kita selama ini. Jadi duduk saja dengar, ngantuk-ngantuk sedikit, tidak mengapa. Dan itu tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau sudah mengantuk sampai tidak tahu diri, bangun-bangun sudah enggak ada lagi orang di samping kanan kiri, itu yang tidak dapat apa-apa. Makanya yang mengantuk-ngantuk tidak mengapa, lanjutkan. Yang penting bisa terdengar sekali-sekali. Buka lagi mata, mendengar ke Ustaz. Buka lagi sekali lagi, mendengar. Begitu-begitu tidak mengapa. Baik. Itu fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua. Orang-orang yang menunggu waktu salat, dipastikan dia berada di dalam doa malaikat. Jadi dia kelebihannya mendapatkan doa malaikat. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum fi salatin ma damatis salah tahbisuh. Seandainya salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, atau jikalau salah seorang di antara kalian tidak pulang atau tidak ada yang membuat dia pulang kecuali karena salat yang menghalanginya. Maksudnya dia enggak mau pulang karena memang salat. Dalam hatinya mengatakan begini, alah tanggung, entar lagi udah Isya. Itu berarti hatinya terhalang, enggak mau pulang karena sebentar lagi Isya. Sebenarnya dia berhak pulang, apalagi yang dekat-dekat rumah. Mungkin ada makanan, makan dulu. Tapi dia enggak pulang, alah tanggung, entar lagi aja, habis Isya aja. Ini hati yang berbicara. Ini yang disebut oleh Rasulullah, tidak ada yang menghalanginya kecuali salat. Wal malaikatu taqul, untuk orang-orang yang model begini, enggak mau pulang gara-gara dihalangi oleh salatnya, maka malaikat berdoa untuk mereka. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, ya Allah sayangilah dia. Ini dua doa malaikat. Allah mendengarkan doa malaikat lebih daripada mendengarkan doa kita. Karena kalau kita berdoa, bisa jadi terhalang oleh penghalang doa. Salah satunya kemungkinan kita terkena penghalang doa, iaitu ada perbuatan maksiat. Karena kita tidak terhalang, kita tidak bisa menghindar dari perbuatan tersebut. Bisa jadi ada harta haram yang kita bawa. Bisa jadi baju yang kita pakai, kita beli dari harta haram. Tapi kalau malaikat berdoa, tidak ada penghalang, maksiat tidak pernah. Itu hamba yang dicintai Allah. Dan malaikat kalau berdoa, benar-benar ikhlas tulus tanpa ada sedikit pun unsur-unsur untuk mendapatkan manfaat. Karena tidak ada yang dia pikirkan lain, dia benar-benar mendoakan kita. Tidak pernah malaikat mendoakan kita lalu nego duluan. Kiban, aku mendoa kekah? Sabar doa, begitu kita. Misal satu doa, berapa besar bayar? Atau apa kompensasinya? Tidak ada. Kalau dia berdoa, tidak ada harapan dibalas oleh orang yang didoakan, oleh hamba Allah doakan. Jadi benar-benar keikhlasannya hanya berharap kepada Allah agar orang ini diselamatkan Allah. Kenapa bisa begitu sifat malaikat? Karena Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Lalu Allah berkata, wahai Jibril, ana uhibbu fulan fa ahibbuh. Aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Jibril sebagai panglimanya para malaikat lalu memanggil semua malaikat
dan berseru. Iblis mengatakan kepada semua malaikat, innallaha yuhibbu fulan wa ana uhibbuh. Wahai para malaikat, Allah mencintai fulan dan aku pun mencintainya. Karena Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Kata malaikat Jibril kepada seluruh malaikat. Maka semua malaikat mencintainya. Lalu ditanamkanlah rasa cinta kepada hati-hati orang yang di atas bumi. Maka kita menjadi orang yang dicintai. Perasaan ini yang malaikat bawa. Dia cinta kepada kita yang menunggu salat. Padahal salat itu bukan untuknya. Dia hanya ingin melampiaskan cinta Allah. Lalu dia pun mencintainya. Maka doanya adalah, ya Allah, ampunkanlah. Kenapa doa ini yang diminta? Kenapa tidak diminta, ya Allah, kayakanlah dia. Ya Allah, gantengkanlah. Ya Allah, berikanlah anak. Ya Allah, berikanlah dia isteri yang salihah. Tidak ada doa, tapi yang dia katakan kepada Allah, Allah maghfir lahu. Ya Allah, ampunkanlah orang ini yang menunggu salat ini. Karena tidak ada pahala yang lebih indah daripada diampunkan dosa. Karena kalau sudah diampunkan dosa, pasti surga. Sebab hanya karena dosalah yang membuat kita masuk neraka. Dosa yang membuat kita masuk neraka. Kalau Allah sudah ampunkan, maka tidak ada lagi penghalang untuk menuju ke surga. Maka pahala terindah adalah ketika diampunkan Allah. Maka semua doa-doa istighfar sampai dalam Ramadan suruh minta maaf, itu semuanya mengamankan diri daripada kemungkinan neraka. Makanya malaikat mendoakan orang yang menunggu salat, ya Allah, ampunkanlah. Ampunkanlah dia. Ditambahinya lagi, ya Allah, sayangilah dia. Jadi sudah diampunkan, setelah diampunkan, mereka memohon, ya Allah, sayangilah dia. Maksud sayang adalah kirimkanlah kasih sayangmu, tentunya yang berbentuk keberkahan. Jadi keberkahan hidup itu bentuk kasih sayang Allah.